Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapami Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapami ingin membahas tentang dasar untuk kita bisa melakukan komunikasi dengan khodam ataupun makhluk gaib. Nah, jadi banyak pertanyaan yang masuk, ya kan? Bagaimana cara komunikasi? Bagaimana cara kita eh, mengetahui, misalnya khodam tuh mau bilang apa segala macam ataupun berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di, suatu tempat atau suatu lokasi. Nah, ini sering terjadi atau sering dipertanyakan oleh subscriber dan teman-teman BFC yang mungkin menyukai atau menggeluti, tentang spiritual. Nah, jadi bagaimana keseluruhan pembahasan pada video kali ini? Tonton video sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Dasar kita melakukan komunikasi dengan khodam pendamping atau makhluk gaib yang ada di sekitar kita, itu yang paling dasar dan paling utama hanya satu. Nah, apa itu? Yaitu kepekaan. Nah, kalau kita tidak peka terhadap hal-hal yang mungkin di luar nalar ataupun yang tidak terlihat oleh mata, itu ya percuma gitu. Misalnya, karena ada orang beranggapan komunikasi mereka dengan kita itu seperti kita berkomunikasi gini gitu, kayak ngobrol dengan teman segala macam. Enggak seperti itu. Dia banyak versi, ada juga mungkin yang seperti itu, ada yang memang menggunakan mata apanya kan. Tapi kok saya pribadi menggunakan memang mata batin saya dan merasakan apa yang mereka sampaikan gitu. Lewat itulah dasar yang saya pahami selama ini. Kepekaan kita harus yang betul-betul kuat. Jadi ketika contohnya ada teman gitu kan, yang punya khodam, dia nggak tahu dia punya ada yang ikut gitu kan. Terus kita lagi bareng sama dia dan kita melakukan komunikasi gitu. Tapi temannya nggak tahu. Misalnya contoh, eh, teman orang bilang tolong bantu temanmu ini untuk supaya tidak berbuat hal-hal yang mungkin ke arah kejahatan atau segala macam. Nah, begitu. Itu jadi dari komunikasi itu nanti kita sampaikan sama ini bosnya. Ya kita nggak nyampaikan bos ada yang bilang, tapi kita menyampaikan secara kita berteman. Udahlah, kalau misalnya apa-apa kerjakanlah yang bagus, jangan yang enggak gitu. Nah, contoh seperti itu. Jadi sifatnya itu dia halus gitu. Halus, dia kayak ada apa ya? Masuklah gitu kan ke dalam batin kita, bosnya sampaikan sama si Polan tuh begini begini begini. Nah, tuh ataupun ketika kita BPC melakukan pengobatan, jarang ada tuh misalnya, pasti rata-rata orang-orang pengobatan ketika datang seorang pasien ataupun yang mau berobat, jarang duduk langsung ngobatin atau kayak bidan lah kan, oh apa gini-gini langsung golek di tempat tempat tidurnya, itu enggak. Dia sifatnya pasti dia duduk tenang ya, ngobrol dulu santai dulu, kira-kira mungkin ada sampai 10-15 menit baru dia melakukan treatmentnya ataupun pengobatannya, karena posisinya dia harus melihat dulu nih apa yang sebenarnya terjadi gitu, medis atau non medis. Nah, itu kalau saya ya pribadi, nggak tahu di luar sana. Nah, saya harus duduk sejenak ngobrol ya kan, kayak seperti sharing segala macam, baru kita sambil meresapi dia ini ke arahnya medis atau non medis. Nah gitu, nggak seketika langsung mengerjakan apa yang jadi keluhan, tidak. Kita harus santai, rileks gitu. Jadi kita bawa juga pasien itu dalam ketenangan, rileks gitu, supaya dia tidak panik dengan apa yang ia derita. Nah gitu. Jadi pikirannya tuh dibawa rileks, karena logisnya ya kalau
rata-rata itu penyebab penyakit itu ya lewat pikiran, ketidaktenangan, apalagi masalah asam lambung segala macam itu. Kalau udah pikirannya itu nggak tenang, pasti asam lambungnya kumat, penyakit asam lambungnya gitu kan, kumat. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, jadi tetap saya pribadi tidak semerta-merta kalau pengobatan itu langsung ke arah non medis atau kita bilang terkena segala macam, enggak. Saya harus menelusuri dulu gitu. Nah, ketika nanti memang ada non medis, itu akan terjadilah kayak yang di judul nih, komunikasi gitu. Komunikasi apa sebabnya segala macam, kenapa kamu kok begini, gitu kadang sering seperti itu. Nah, baru kita kerjakan. Nah, itu mungkin itulah simpelnya, yang hanya satu kuncinya itu kepekaan. Nah, itu kalau kita tidak peka terhadap hal-hal yang halus, maka sulit untuk melakukan komunikasi. Nah, jadi cukup sekian dari BFC, lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.